Pak Alfon, selamat pagi. Kristi, apa kabar? Kabar baik, sehat. Bapak juga ya? Terima kasih, sehat-sehat, terima kasih. Iya. Pak Alfon, ini benar ya harga plastik tinggi ini karena kondisi Timur Tengah atau karena ada faktor lainnya? Iya, saya kira penyebab utamanya karena bahan baku plastik ya, itu salah satunya adalah nafta begitu, bahan baku turunan dari bahan bakar minyak begitu ya, dari oil ya dari minyak begitu itu mengalami kendala begitu karena akibat di Timur Tengah sehingga membuat stoknya itu menjadi terbatas Mm-mm. sehingga harga juga jadi naik begitu kan. Jadi saya kira itu salah satu penyebabnya begitu. Dan ya harga saya kira ya barangnya menjadi jarang dan harga ya pasti naik begitu ya. Saya kira itu yang terjadi akibat perang di Timur Tengah ini begitu. Ya. Oke. Sejauh ini yang kita ketahui juga ya, kalau misalnya Indonesia sendiri kan sudah punya kampanye mengurangi sampah plastik gitu ya, zero plastic waste. Tapi ternyata kan belum berpengaruh apapun nih Pak Alfons ya. Kita masih saja menggunakan media plastik untuk berbagai keperluan kita. Nah, kalau di pasaran begitu, apakah juga sudah ada campaign ini, minimal dengan ada campaign ini mengurangi juga nih kita untuk bisa mencari-cari sumber dasar plastik? Iya, saya kira betul demikian. Jadi memang sebetulnya sudah lama Indonesia ini membatasi penggunaan plastik begitu kan. Mm-mm. Dan ini saya kira sudah berjalan cukup baik, tapi lebih banyak yang berada di kelas menengah atas begitu. Jadi kalau Hmm. kita datang ke pusat-pusat perbelanjaan begitu kan, sekarang ini sudah khususnya apalagi pusat perbelanjaan kelas menengah atas itu sudah hampir hampir minim sekali lah penggunaan plastik. Bahkan beberapa pemerintah daerah itu sudah mempunyai peraturan daerah Perda begitu yang melarang penggunaan plastik begitu kan. Jadi ada opsi-opsi untuk menggunakan bahan lain lah begitu daripada plastik. Ya. Nah, kemudian juga caranya kan ada bermacam-macam. Ada yang memang betul-betul dilarang, ada kemudian juga yang membatasi dengan cara plastik berbayar begitu. Itu adalah tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Tetapi memang penggunaan alternatif selain plastik ini memang saat ini masih cukup mahal gitu, sehingga banyak kalangan yang di kelas menengah bawah itu masih tetap menggunakan plastik begitu kan, seperti di pasar-pasar Oke. tradisional Mm-mm, dan mm-mm. sebagainya begitu, karena memang opsi-opsi ataupun pilihan-pilihan penggunaan non plastik ini saat ini masih cukup mahal begitu. Jadi Oke, oke. kalau yang di kelas menengah atas saya kira tidak terlalu masalah. Nah, Ya. makanya sekarang ini harga plastik itu naik, yang akan terkena dampak itu adalah yang menengah bawah begitu. Itu yang akan terjadi. Jadi saya kira kelas menengah atas relatif tidak terlalu terdampak karena memang sudah banyak tidak menggunakan plastik lagi begitu. Tetapi yang di kelas menengah bawah inilah yang saya kira saat ini akan terdampak begitu. Hmm. Demikian. Ya. Tapi secara umum dengan kondisi Timur Tengah, kemudian juga pasca Lebaran dan keagamaan mungkin Paskah dan Nyepi begitu. Harga-harga secara general di pasar seperti apa sih? Kabarnya kan semuanya mengalami kenaikan nih, yang belum turun sampai sekarang, Pak Alfons. Ya, saya kira saat ini memang kita di sektor usaha ataupun bisnis retail ini baru saja memasuki low season begitu ya. Jadi di Mm-mm. Indonesia itu kan puncak penjualan atau peak season itu adalah Ramadan dan Idul Fitri begitu. Ya. Setelah Ramadan dan Idul Fitri itu pasti selalu masuk low season. Memang trennya ataupun karakter sektor retail di Indonesia adalah seperti itu. Nah, sekarang ini kita baru selesai Idul Fitri, sekarang ini kita masuk di low season. Nah, low seasonnya ini juga akan cukup panjang begitu ya, karena triwulan Ramadannya itu Idul Fitri datang lebih awal di triwulan 1, sehingga sekarang kita di triwulan 2, kita sudah masuk triwulan 2 ini. Triwulan 2 dan triwulan 3 itu akan menjadi low season begitu. Nah, sekarang low seasonnya ini jadi panjang tadi akibat Idul Fitri datangnya lebih awal begitu. Nah, yang akan usahakan kita hindari adalah jangan sampai menjadi low season yang panjang dan dalam gitu ya. Kalau Hmm. panjangnya saya kira sudah tidak bisa dihindari lah begitu ya, karena memang tadi Idul Fitri datang lebih awal gitu. Tetapi bagaimana jangan sampai menjadi dalam. Nah, sebetulnya itu sudah cukup tantangan, cukup berat begitu untuk karena tadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu cukup panjang. Nah, sekarang Oke. ditambah lagi dengan berbagai macam bukan masalah sih ya, kejadian-kejadian akibat Jangan dampak menjadi masalah ya, Pak Alfon ya. dampak lah begitu ya, dampak Oke. dari Timur Tengah gitu Mm-mm. ya. Jadi saya kira
tantangannya menjadi semakin berat begitu karena bagaimana kita mempertahankan low season yang panjang, tetapi sekarang juga ada tambahan lagi situasi dampak dari global begitu dari Timur Tengah sehingga menjadi semakin berat begitu kan. Nah, ini yang saya kira yang harus kita upayakan secara bersama begitu. Bagaimana jangan sampai low season yang panjang ini menjadi dalam gitu akibat berbagai masalah tadi gitu. Jadi saya kira itu. Nah, jadi ya saya kira langkah-langkah pertama adalah dari tentunya dari produsen begitu bagaimana mengupayakan alternatif bahan baku lah begitu ya ataupun penggunaan non plastik begitu bahan kemasan-kemasan lain yang non plastik. Nah, kemudian juga dari sisi masyarakat bagaimana efisiensi lah begitu menghemat penggunaan plastik begitu ya menghindari semaksimal mungkin Oke. penggunaan plastik begitu. Ya. Jadi Nah, saya kira itu yang harus dilakukan. Ya. oke. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar apa harganya naik kemudian kita berganti budaya begitu ya, tapi kan harus menjadi satu habit, suatu kebiasaan begitu. Terutama untuk juga kita bisa mengurangi sampah. Sebenarnya kan ke situ arahnya ya, Pak Alphonse ya, Iya, mungkin iya, kita bisa betul, bilang ya. betul, Nah, betul. di mana sih yang masih kurang? Kalau tadi dibilang kelompok menengah atas mungkin udah paham nih, tapi menengah ke bawah belum. Nah, berarti kan pesannya, message-nya, komunikasinya ini belum nyampe. Bisa dibilang Saya kira demikian ya? ya, saya kira bukan hanya masalah komunikasi ataupun sosialisasi begitu ya, tetapi Mhm. tadi ada satu hal lagi bahwa alternatif pilihan selain plastik itu cukup mahal begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi apa ya masalah utamanya. Kalau publikasi mungkin kita bisa usahakan secara bersama lah begitu ya pengertian kepada masyarakat. Tetapi memang yang jadi masalah adalah opsi penggunaan non plastik itu mahal begitu. Jadi saya kira ini kan kalau di masyarakat kelas menengah bawah ini kan cukup memberatkan begitu sehingga sampai sekarang masih terjadilah penggunaan plastik. Bisa kita lihat lah di pasar-pasar tradisional, nah itu kan masih banyak sekali penggunaan plastik begitu. Ya, Karena opsi penggantinya itu cukup belum mahal ada. gitu. Hmm. Ada tapi mahal gitu ya. Itu yang terjadi dengan Oh, misalkan dengan maksudnya apa? Misalnya yang kayak biodegradable begitu ya? betul 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 Oke. betul. Iya Dan penggunaan belum umum misalkan juga ya? kantong-kantong kertas apa maaf sorry. Ya, belum umum juga ya? Itu kan dari bahan apa? Bahan. Kalau di kelas menengah atas saya kira sudah umum. Jadi kalau Oke. kita lihat datang ke pusat-pusat perbelanjaan, ke Ya, ya. toko-toko yang ada di pusat perbelanjaan kelas menengah atas, saya kira itu sudah umum gitu, sudah Hmm, sudah hmm. sudah terjadi dan bahkan ada beberapa misalkan supermarket dan sebagainya kan mensyaratkan harus membawa kantong sendiri begitu kan. Jadi saya Ya. kira itu yang harus bisa diupayakan untuk yang di kelas menengah bawah ini bagaimana mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa kantong sendiri begitu ya, Hmm, hmm. membawa tas sendiri. Ya, Karena kalau menggunakan tadi pengganti plastik itu cukup mahal gitu. Sebetulnya baik. ada satu lagi. Nah ini yang saya kira yang harus terus didorong, diberi pengertian kepada masyarakat khususnya yang di kelas menengah bawah, Hmm. bawa kantong sendiri gitu loh. Jadi sebetulnya sekarang ini timingnya cukup bagus begitu. Bagaimana mengurangi plastik ini di dalam situasi yang sekarang bahan bakunya naik mahal Ya. begitu. Bagaimana membawa kantong sendiri lah. Saya kira itu yang langkah yang bisa dilakukan paling cepat begitu. Karena kalau mencari penggantinya itu saya kira perlu waktu, Berat perlu ya? proses begitu. Iya. Jadi saya kira ini bagaimana membawa kantong sendiri begitu ya, Oke. mengupayakan ini begitu. Oke, Iya. ini kan secara otomatis ada kenaikan harga. Tadi pagi, mungkin saya sedikit cerita ya Pak Alphonse, ada penelpon yang bilang biasanya beli soto itu seharga 13.000, tapi sekarang di-charge kalau dibawa pulang itu menjadi 15.000, 2.000 harga wadahnya saja. Tapi kalau bawa wadah dari rumah harganya kembali 13.000. Nah, ini kan berarti sudah ada penyesuaian harga begitu ya terhadap setiap Iya, iya. pedagang-pedagang. Nah, kondisi ini kan akan menjadi memberatkan juga secara konsumen. Kira-kira ada nggak kebijakan langsung yang harus dibuat oleh pemerintah di tengah situasi seperti ini? Saya kira pemerintah sudah mencari beberapa langkah solusi. Mhm. Salah satunya adalah mencari sumber bahan baku alternatif begitu, yang tidak dari negara-negara yang tidak terdampak dengan Timur Tengah gitu ya, perang Timur Tengah ini. Jadi pemerintah saya kira melalui Pak Menteri Perdagangan itu sudah mencari alternatif tersebut. Tetapi kembali lagi kan ini perlu proses begitu ya. Jadi mencari sumber-sumber lain perlu proses. Kemudian juga opsi-opsi tadi yang saya sampaikan juga bagaimana para produsen ini berinovasi untuk lebih kreatif di dalam membuat produk-produk plastik yang harganya bisa lebih murah begitu. Jadi tapi ini semua saya kira perlu proses. Saya kira ini agak sulit kita hindari situasi dan kondisi ini begitu. Hmm. Nah, tetapi sementara itu yang bisa dilakukan saya kira kita harus lakukan secara bersama-sama begitu karena
tidak bisa hanya dari sisi pemerintah saja begitu. Ya. Pemerintah sudah melakukan itu, tetapi perlu proses. Tapi di salah satu sisi juga dari sisi masyarakat, di sisi lain diharapkan juga bisa tadi melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan plastik tadi begitu. Salah satunya dengan cara tadi bagaimana membawa kantong sendiri begitu. Jadi saya kira ini kita harus lakukan bersama-sama begitu karena situasinya memang ini kan terdampak secara global begitu ya. Ini tidak mudah begitu. Beda dengan pada saat COVID. Kalau pada saat COVID itu kan semua negara di dunia hampir merasakan hal yang sama. Kalau ini sekarang ini ada sedikit berbeda nih. Jadi ada negara-negara yang memang dampaknya tidak ada dampaknya minim, tetapi juga ada yang negara-negara yang terdampak cukup berat begitu. Jadi saya kira situasi inilah yang harus kita bersama-sama hadapi begitu. Tapi saya kira pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk bagaimana mengurangi dampak daripada di perang Timur Tengah ini begitu. Oke. Kalau dari sisi tadi ya, dari sisi para pedagang nih, dari APPBI sendiri ada penyesuaian informasi apa mungkin ke para pedagang-pedagang ataupun juga pengelola mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan? Iya, jadi langkah-langkah yang kami yang kami upayakan bersama dengan para retail begitu. Satu adalah bagaimana mencari tadi tentunya alternatif begitu ya, alternatif penggunaan kemasan-kemasan di luar plastik begitu, yang bukan selain plastik begitu. Kemudian jadi bagaimana mengurangi itu, kemudian juga bagaimana melakukan efisiensi dan pengertian mengurangi penggunaan gitu. Jadi satu adalah alternatif selain plastik, kemudian juga efisiensi mengurangi penggunaan plastik begitu, dan kemudian juga bagaimana membuat produk-produk di dalam kemasannya yang lebih mungkin dalam kemasannya itu tidak perlu satu-satu dengan penggunaan plastik begitu. Jadi bisa secara bersama-sama begitu. Jadi dalam beberapa produk mungkin plastiknya kalau memang tidak bisa dihindari penggunaan plastik tersebut begitu. Intinya adalah bagaimana mengurangi penggunaan plastik yang sekarang ini mahal begitu. Jadi saya kira itu. Dan kedua juga dari sisi konsumen diharapkan tadi bagaimana membawa kantong sendiri lah begitu ya. Baik, Pak Alfons mungkin ditahan sebentar. Ada satu pendengar namanya Pak Ismail dari Pariaman, Sumatera Barat yang sudah standby di ujung telepon, mungkin mau tanya langsung ke Pak Alfons. Pak Ismail, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya. Mau ada sedikit boleh saya ikut gabung ini Pak ya. Yang mau saya uraikan di sini. Ini sebenarnya melihat di lapangan ya Bang Alfon ya. Ini budaya sebenarnya. Budaya lebih memberikan kepada budaya masyarakat. Misalnya contoh, ini pedagang yang saya lihat kan, saya belanja sendiri ke warung-warung di pasar, ke toko-toko gitu. Beli bawang setengah on, dikasih kantong kresek juga. Beli kentang 2 biji, ditambah kresek juga. Jadi ini karena terlalu boros ya begitu ya. Apa yang akan dibeli walaupun cuma satu atau 2 biji ditambah dikasih plastik kresek juga. Semuanya jadi betul-betul budaya terlalu murah. Yang kedua ini masyarakat tuh tidak akan terlalu membebani berapa sih mahalnya kantong kertas, paling 500 rupiah udah mahal sekali itu kantong kertas. Kemahalannya itu kalau seharga belanjanya misalnya 10.000 tambah 500 tidak akan terlalu membebani. Budaya yang lebih terkenal budaya terlalu gampangnya dapat pasti. Dan ini yang juga sangat parahnya di pedagang bukan pada pembeli. Demikian Bang Alfon. Iya, silakan. Mungkin langsung dijawab saja, Pak Alfon. Ya, saya setuju sekali. Jadi memang ini adalah salah satu kebiasaan yang harus kita upayakan. Saya kira ini salah satu kesempatan baik juga di tengah kesulitan bahan baku plastik dan juga sehingga mengakibatkan harga mahal. Jadi saya kira di satu sisi ini jadi satu kesempatan juga ini untuk bisa mendorong kepada masyarakat begitu, kepada konsumen untuk lebih lagi mengupayakan pengurangan penggunaan plastik begitu. Jadi betul, saya setuju tadi bahwa dengan sekarang ini memang kita cukup boros lah begitu penggunaan plastik ini. Nah, jadi saya kira yang memang harus kita lakukan adalah di tengah-tengah situasi begini, saya kira ini akan mendorong masyarakat untuk secara langsung begitu mengurangi penggunaan plastik gitu. Jadi saya kira betul-betul saya setuju sekali bahwa ini memang langkah-langkah yang harus kita dorong terus budaya ataupun kebiasaan penggunaan plastik yang berlebihan begitu.
Demikian ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini Pak Alfon. Mudah-mudahan ini menjadi Ya, kampanye bersama begitu ya supaya kita makin sadar untuk tidak menggunakan plastik. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Selamat pagi, terima kasih. Alfonsus Wijaya yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia APPBI.